لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah salat muslim dan salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat alhamdulillah pada kesempatan ini dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melakukan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatamul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaat dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang betul yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakan amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kedua di dalam silsilah safari dakwah yang diadakan oleh Forum Umat Islam Kota Bima atau Bima lain. Dalam hal ini menyampaikan apa yang menjadi keputusan atau surat edaran dan wakil Bima yang berkaitan dengan ibadah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau semua, para ulama dan juga para ustaz, sehingga mereka semua bisa kita harapkan untuk berjuang di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan dengan sholat. Karena Masya Allah di dalam surat tersebut, surat edaran kota tersebut, ada sekitar 4 atau 5 poin berkaitan dengan sholat. Maka kalau benar kita membahas tentang keutamaan melaksanakan sholat dan juga ancaman bagi yang meninggalkannya, sekarang kita akan membahas tentang detailnya sholat berjamaah itu di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat berjamaah baik kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga Abu Dawud dalam kitab Sunatnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fajr bi 27 darajah. Hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 darajah. Bi 25 darajah. Salat berjamaah perbandingan salat berjamaah dan salat sendiri itu adalah pahalanya 27 derajat. 27 derajat. Dalam riwayat lain di 25 azza, yaitu 25 pahala, 25 balasan. Maka pahala yang wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jangan dilewatkan. Kalau kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah mendapatkan secara berjamaah. Maka berarti kita telah mendapatkan bonus 24 kali 5. Jadi kalau 24 kali 5 itu kurang lebih 120 derajat satu hari. Perbedaannya dengan kita melaksanakan sendiri di rumah. Itu dalam sehari. Bagaimana kalau dalam sebulan? Bagaimana kalau dalam setahun? Maka kan setiap orang yang berkecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi pilihan mau yang banyak atau mau yang sedikit,
sebagainya. Dari segi kebaikan. Contoh ada orang yang diberi pilihan mau emas 5 gram atau mau emas 100 gram. Pasti orang yang akan sehat akan memilih yang 100 gram. Sebagai tanda tingginya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh muslimin untuk Allah Subhanahu wa taala benar. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kalau seandainya di masjid itu disediakan jadi jaza atau hadiah atau dua kaki apa namanya sapi atau kerbau yang mahal harganya, maka mereka pasti akan berputar untuk jaga. Maka ini adalah uji keimanan kita semuanya. Pahala ini akan kita dapat di hari kiamat. Tidak langsung kita dapatkan sekarang ketika di dunia. Orang yang menjaga sholatnya dan berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan banyak sekali pahala. Makanya Ibnu Hajar seorang tentang pahala kita menjelaskan kenapa dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan orang sholat jamaah di masjid itu akan mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat dibandingkan orang yang melaksanakan sholat di rumah. Jawabannya karena banyak hadis yang menerangkan tentang satu, orang yang berwudu dari rumahnya dan kemudian dengan wudu yang bagus, lalu kemudian kita jalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 pahala. Setiap langkahnya akan diampuni 1 dosa. Dan setiap langkahnya akan ditinggikan 1 derajat. Dan kemudian dia masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat kemudian dia menunggu waktu sholat, maka para malaikat akan berselawat kepadanya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Doanya para malaikat kepada orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, yaitu pahala ketika kita masuk ke dalam masjid. Atau sunnah. Sunnahnya apa? Doa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala berdoa, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Ketika keluar dari masjid, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni fadlika. Ya Allah, saya minta kepadamu keutamaan darimu. Minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didapatkan oleh orang yang melakukan sholat secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia akan mendapatkan pahala karena dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika masuk ke dalam masjid, yang kemudian orang menyebutnya dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi pahala juga. Kemudian pahala karena dia mengaji. Kemudian pahala yang akan didapatkan oleh mereka ini termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Di mana pada saat itu tidak ada nama kecuali nama Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Yauma la yudhillu illa yauma la yudhillu illa dhilluh. Tidak ada nama kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya mu'allaqah fil masjid. Dia selalu terikat hatinya dengan masjid. Kemudian dia akan mendapatkan pahala karena menjawab azan. Karena menjawab azan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
فإذا سمعتم النداء الأذان فقولوا كما نقول. Maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali kita buat azan, yaitu ketika imam muadzin mengucapkan hanya ala salat, hanya ala salat, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua setelah azan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada yang ketiga adalah doa setelah azan. Doa setelah azan. Inilah yang dapat dilakukan berdasarkan salat. Jamaah di situ Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin Subhanahu wa taala. Dari sini mata kita akan melanjutkan dengan akan menuntut pembicaraan ini, ceramah ini, yaitu dengan memberikan pesan kepada kita. Kita semua akan tinggal. Kita semua pasti akan mati. Maka perhatikanlah keluarga dan keturunan kita di dalam sholat ini. Benar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Toha ayat 132. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'bud ahlaka bis-shalah." Tsumma istabir 'alaiha, wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluarga kalian melaksanakan sholat. Kemudian bersabarlah di atasnya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya benar, aku ingin sholat. Wahai anak, perintahkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Dan perintahkanlah kepadanya baik. Wanha 'anil munkar. Dan cegah dari yang munkar. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Abu Dawud. Muru auladakum bis-shalah. Muru auladakum bis-shalah. Wa huwa ibnu Sa'd di sini umurnya 7 tahun. Fadribuhu ala wa huwa 10 sinin. Pukullah dia kalau seandainya dia tidak mau sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Ini adalah dia memberikan semangat kepada kita semua memperhatikan anak dan keturunan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah meninggal ternyata anak kita tidak sholat. Bagaimana? Doanya tidak akan dikabulkan. Kita ingin mendapatkan anak yang soleh. Itu aset akhirat kita. Semua apa yang kita kecuali 3 hal. Salah satunya anak yang soleh yang selalu didoakan. Doa seorang anak akan dikabulkan kalau dia sholat. Seorang anak akan dikatakan soleh kalau seandainya dia sholat. Walaupun dia sebaik apapun manusia, kalau seandainya dia tidak sholat, maka itu pun tidak akan berguna baginya. Bagi dirinya dan juga bagi orang tua yang terjadi siapa saja dirinya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang kedua, setelah kita memperhatikan anak dan istri kita dalam rumah kita masing-masing, anak dan istri, surah sebelah, alhamdulillah, sebuah hari kita bangunkan. Dan kita saling mengingatkan antara satu sama lain, karena ini adalah perkara yang sangat besar yang akan menjadi tanggung jawab kita sebagai bapak atau suami atau kepala rumah tangga. Maka perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Setelah itu silakan kepada keluarga yang paling dekat, paman, bibi, anak paman, anak bibi, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, setiap kali kita menemukan orang, siapapun dia, jangan pernah berpisah dengannya sebelum kita menanyakan atau memberikan tausiah. Ya tausiah. Atau dengan bahasa yang lebih halus lagi untuk menanyakan keberadaan sholatnya. Begini dia besar sejarah. Dia alhamdulillah Ahmad sejarah. Berarti maksudnya nah hari seromi saya waktu para jawab berarti kata sejarah. Maka kita berikan nasihat. Dia umurin lagi. Kalian buat ada lagi.
Au lupa, au depan kita, au tulisan kita, maksud lupa, lupa ketoro, kecuali guna, kecuali lagi sembilan. Atau apa muslim yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita memberikan nasihat itu kepada siapapun, maka itu akan menjadi pahala jariah juga buat kita. Jadi termasuk itu yang bermanfaat, termasuk itu yang bermanfaat. Nah, ada tulisan terakhir, kita Allah Subhanahu prinsipnya lain tidak atau paling utama semua penyakit, semua amal penjualan, semua berbeda. Tetapi kalau anak-anak seperti itu yang seharusnya kita katakan di dalam hati. Katakan Masya Allah luar biasa, mau jujur saja ke dalam diri kita tangga masing-masing. Perhatikan istri, perhatikan anak. Pada terlambat sholatnya, pada dia undur-undur waktu sholatnya, yang dosa siapa? Kecuali kalau seandainya tidak mengingatkan. Sembilan kalau ini, misalnya sembilan bahwa ini asal, bukan sembilan. Sembilan maknanya kata, lawan Indonesia. Sembilan subuh hari nama Allah padahal Allah sendiri sembilan, ampun sembilan. Maria juga. Kalau ini masih terjadi di rumah tangga kita, kita harus khawatir. Apalagi anak-anak kita. Makanya benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyasan kalau takut min kita taala Allahu alaihi falyataqwa wa yaqul qawlan sadida. Dan jangan adanya meninggalkan anak dan keturunan lemah sholatnya, lemah ibadahnya, lemah zikirnya, lemah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah adabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhihi berikanlah wasiat kepada anak dan keturunan. Sesungguhnya di dalam masalah warisan itu adalah laki-laki dan perempuan itu 1:2. Sesungguhnya juga selebar bawah. Apa orang berwasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala masalah warisan. Kalau di dalam masalah warisan kita, di dalam masalah warisan saja, Allah begitu perhatian, maka jauh lebih perhatian lagi di dalam masalah sholat. Sampai Rasulullah SAW menyuruh anak kita itu pukul kalau seadanya sudah umur 10 tahun. Pukul yang mendidik, jangan sampai yang menimpa, jangan sampai patah tulang, kemudian sepuh hatinya dalam sepuh kalau lain lampun kita tahu kan, lampun kita tahu, atau lampun kita tahu kalau lain. Dan dalam itu adalah bapak yang memasukkan syaitan. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Jadi dari segi program yang dilakukan oleh wali kota dan juga para ulama, para ustaz kita yang ada di forum umat Islam ini harus kita sambut. Jangan hanya penyanyi ini aja. Jangan mengira bahasanya perkara tentang dakwah ini adalah tugasnya ustaz kita. Bukan tugasnya ustaz saja, tapi tugas bagi semua yang mengetahui ilmu itu. Dosa kalau seandainya kita tahu ilmu dan kemudian kita tidak sampaikan kepada orang lain, namanya tikmul ilmu, yaitu menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya. Tidak ada satu masalah, satu pun dari Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau sembunyikan dari kita. Semua telah disampaikan. Makanya Allah menurunkan surat Al-Maidah tidak. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi kita sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah SAW harus mengikuti ini. Apalagi dalam surat kita disebut masalah. Salah satu suri tauladan itu adalah Rasulullah menyampaikan ibadah ini dengan benar. Alhamdulillah sampai sini saja dan kita sampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya dan semoga dakwah kita terus berlanjut, terutama yang paling terakhir adalah kalau anak dan keturunan kita sholat yang paling simpel bawa kepada Jumat itu ya, bawa kepada pondok pesantren, bawa kepada keturunan kita, bawa kepada pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.